Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rizky Arif Nugroho STMT yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rekomendasi Pengembangan Pariwisata Studi Kasus Kawasan Tiga Danau Kaskade Mahakam. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Hafsatul Laila dengan NIM 08201032, M Hasan Jamil 08191044, Sudarta 08191077 dan saya sendiri Mila Fira Puspita 08201050. Adapun outline yang pertama ada pendahuluan yaitu latar belakang dan tinjauan pustaka, kemudian ada pembahasan yaitu gambaran umum lokasi kawasan Tiga Danau Kaskade Mahakam, dampak sosial budaya, pariwisata dan lingkungan binaan, interpretasi pengembangan daya tarik, dan yang terakhir ada penutup yaitu rekomendasi dan lesson learned. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Tiga danau yang dinamakan Danau Kaskade Mahakam yang terdiri dari Danau Semayang, Jempang, dan Melintang yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat yang termasuk dalam danau prioritas nasional perlu adanya perencanaan pengembangan pariwisata yang ada karena Danau Kaskade Mahakam yang terdapat isu strategis yaitu potensi pariwisata dan budaya yang tidak didukung oleh sarana prasarana memadai, permukiman di atas badan air danau, kualitas air danau yang masuk pada kategori tercemar, permukiman padat yang terdapat di kawasan Muara Muntai, Kota Bangun, Tanjung Isui, dan Danau Melintang, pesut mahakam yang menjadi biota endemik mahakam yang semakin langka, pendangkalan badan air dan tidak terkendalinya pertumbuhan gulma, serta permasalahan sanitasi dan sampah yang terdapat di permukiman karena keterbatasan fasilitas prasarana dan sarana. Selanjutnya, Nukijan Pustaka dalam YOTI 2015 dijelaskan bahwa pariwisata itu dapat diartikan sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan dilakukan perseorangan maupun berkelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan antara keserasian dan kebahagiaan orang dalam lingkungan hidup dan dalam dimensi sosial budaya, alam, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian dijelaskan dalam Kristina 2019 ada 6 alasan untuk orang-orang melakukan perjalanan wisata, yaitu alasan praktis, alasan keamanan, alasan rekreatif, alasan pendidikan, dan juga alasan rasa keingintahuan. Nah, dalam melakukan perjalanan pariwisata ini, seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penarik. Dengan adanya faktor pendorong mengakibatkan seseorang melakukan perjalanan wisata, dan dengan adanya faktor penarik mengakibatkan orang tersebut memilih memilih daerah tujuan wisata. Salah satu konsep pariwisata alam dan budaya yang berkembang di Indonesia saat ini adalah konsep pariwisata ekowisata, di mana keberadaan pariwisata ini biasanya berada di pedesaan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Kemudian yang menjadi atraksi dalam pariwisata ini adalah sumber daya alam yang memiliki keunikan seperti landscape, sungai, pantai, dan keunikan-keunikan lain seperti aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan pada desa tersebut. Suatu tempat wisata dapat dikatakan tempat wisata jika mengandung minimal unsur 6A. Yang pertama ada attraction, merupakan daya tarik wisata, dan kedua aksibilitas, keseluruhan sistem transportasi yang menopang menuju ke daerah tujuan wisata. Kemudian ada amenities yang berupa penunjang kegiatan wisata, dan juga available package yang merupakan pengaturan serta kerjasama dalam mempromosikan suatu daya tarik wisata. Selanjutnya yang kelima ada activities, di mana ini merupakan aktivitas yang tersedia di destinasi wisata selain daya tarik wisata utama. Kemudian untuk yang terakhir ancillary service merupakan pelayanan pendukung berupa pelayanan perbankan, telekomunikasi, kesehatan, dan penukaran uang di daerah tujuan wisata. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Selanjutnya ada gambaran umum di mana secara administratif kota kawasan Danau Kaskade Jempang, Semayang, dan Melintang terletak di kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut ini merupakan wilayah kecamatan yang masuk wilayah administrasi kawasan Danau dan Melintang.
Yang pertama ada Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki 4 kecamatan. Yang pertama ada ada Kecamatan Muara Muntai. Untuk Kabupaten Kutai Barat terdapat 4 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Jempa, yang kedua ada Kecamatan Penyinggahan, yang ketiga ada Kecamatan Bogan, dan yang keempat Kecamatan Muara. Secara administrasi, kawasan Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jepang berbatasan langsung di sebelah utara Kecamatan Kembang Jangkut, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah barat Kota Sendawar dan Kabupaten Kutai Barat, sebelah timur Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan Kota Tenggarong, dan Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kartanegara. Nah, selanjutnya ada daya tarik. Daya tarik sendiri adalah destinasi wisata pantai desa Pela. Untuk aksesibilitasnya ada dermaga, jembatan kayu, dan kapal kecil. Untuk fasilitasnya terdapat homestay, warung, toko, peribadatan, area parkir, kios, dan lain-lainnya. Untuk layanan tambahannya sendiri ada pos keamanan dan dermaga wisata. Untuk kegiatannya, pelatihan dan pendampingan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan kepariwisataan seperti pemandu dan manajemen homestay. Untuk paketan tersebut sendiri ada susur sungai, camping, museum nelayan, kapal wisata, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak sosial budaya, pariwisata, dan lingkungan binaan. Dampak sosial budaya di tiga danau Kaskade Mahakam yang terdapat di Desa Pela dari adanya kegiatan pariwisata yang ada membuat terbentuknya kelompok sadar wisata yang bernama Bebayu Berumbai Bebudaya yang berkontribusi sebagai pemandu wisata bagi para pengunjung dan selaku manajemen dari homestay yang berbasis masyarakat atau community based tourism. Yang mana homestay yang ada di Desa Pela ini secara keseluruhan manajemen dan hasilnya dikelola oleh masyarakat untuk dimanfaatkan. Selanjutnya dampak pariwisata, yang mana dampak pariwisata di sini terdapat dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya kegiatan pariwisata yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang pariwisata dan kehidupan masyarakat setempat, yang terdiri dari 8 homestay, jaringan listrik dan internet, pusat informasi wisata di kantor desa, tempat makan, warung, gedung serbaguna, masjid, puskesmas pembantu, tempat bersantai, serta pelelangan ikan segar, yang mana fasilitas dan infrastruktur yang ada selain untuk memudahkan pengunjung juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya dampak negatif yang terjadi dari adanya kegiatan wisata yaitu penurunan kualitas lingkungan serta pencemaran air dan pendangkalan danau dari pembangunan permukiman yang ada di sempadan danau. Yang mana dari dampak tersebut juga berpengaruh pada habitat pesut mahakam yang tercemar dan dapat mengalami kepunahan biota endemik Danau Kaskade Mahakam. Selanjutnya, dampak lingkungan binaan yang ada di Desa Pela, yang merupakan desa wisata dan desa tertua yang ada di Kecamatan Kota Bangun. Dari keberadaan desa wisata Pela ini berdampak pada lingkungan binaan yang dapat menyuguhkan berbagai atraksi aktivitas, kegiatan yang dapat dinikmati oleh pengunjung, yaitu susur sungai melihat habitat pesut mahakam, hunting sunset dan sunrise, camping dan piknik, permainan ski air, lazy bag, melihat museum alat tangkap nelayan, menyusuri jembatan dan ikon Desa Pela, serta festival budaya tahunan di Danau Semayang. Baik, selanjutnya adalah interpretasi pengembangan daya tarik, di mana pengembangan daya tarik wisata Desa Pela ini sudah cukup baik dan juga sesuai dengan komponen-komponen keberhasilan pengembangan wisata. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di wisata Desa Pela sudah terdapat atraksi daya tarik berupa wisata air, di mana di Desa Pela itu sendiri terdapat sungai yang sangat luas, di mana pengunjung dapat melakukan susur sungai dan juga dapat melihat hewan endemik berupa pesut mahakam dan juga dapat melihat keindahan sunset. Dan juga ada daya tarik wisata berupa Tanjung Amanoh yang merupakan wisata khas Desa Pela itu sendiri.
Yang selanjutnya memiliki sarana prasarana memadai seperti homestay, di mana homestay ini sudah memenuhi standar yang ada. Selanjutnya ada warung makan, toko, kios cenderamata, peta dan tanda informasi peta, area parkir gedung serbaguna, masjid, jaringan listrik dan telekomunikasi maupun internet 4G. Tetapi untuk internet 4G ini masih terdapat di beberapa daerah tertentu. Selanjutnya ada tempat jual beli ikan segar dan ikan asin khas desa dan ketersediaan tempat sampah. Selanjutnya ada aksesibilitas pada wisata desa Pela ini berupa dermaga, jalan berbentuk jembatan kayu sepanjang desa, kapal kecil untuk akses ke Danau Semayang, dan sepeda motor untuk berkeliling sekitar desa. Dan yang terakhir terdapat fasilitas pendukung seperti Pok Darwis, Karang Taruna, pos keamanan, dan sentuh tangan langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya ada penutup. Selanjutnya ada rekomendasi atraksi. Yang pertama ada rekomendasi pertama adalah atraksi wisata pada Desa Pela. Pada segi atraksi kepariwisataan Desa Pela telah mampu menjual beberapa kegiatan wisata. Akan tetapi masih terdapat potensi yang dimiliki, namun belum mampu dikembang baik dalam penambahan kegiatan wisata maupun atraksi-atraksi wisata. Adapun gambaran lokasi yang dapat direkomendasikan pada wisata berkemah di Desa Pela sebagai berikut. Pada gambar pertama adalah wisata susur sungai Desa Pela. Gambar yang kedua adalah lokasi berkemah pada Tanjung Tamanoh, dan lokasi yang ketiga lokasi berkemah pada Tanjung Pala. Selanjutnya rekomendasi yang kedua adalah rekomendasi pengembangan sarana prasarana Desa Pela. Yang pertama adalah mempercepat pengoperasian Pamsimas yang telah direncanakan agar dapat meningkatkan kualitas air minum yang disuguhkan kepada wisatawan. Yang kedua, membangun kontak eksklusif pada sisi darat dan terapung pada Tanjung Amanoh. Yang ketiga, membangun panggung pementasan serbaguna dan terapung pada Tanjung Amanoh. Yang keempat, membangun dermaga wisata terapung pada dua sisi pada dermaga wisata dan Tanjung Amanoh guna meningkatkan nilai estetika dan kesan positif serta keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan. Yang kelima, mengoperasikan kedai atau kafe khusus wisatawan yang telah tersedia. Yang keenam, membangun pos keamanan atau linmas pada Desa Pela. Yang ketujuh, membangun dan mengoperasikan posko layanan informasi wisatawan. Yang delapan, mendorong masyarakat dalam membuka usaha toko obat atau apotek. Dan yang terakhir adalah selanjutnya mendorong masyarakat dalam usaha jasa fotografi. Dan yang terakhir, membangun akses jalan raya hingga sampai Jalan Tanjung Tamanoh. Selanjutnya ada rekomendasi yang ketiga. Rekomendasi ketiga adalah memberi rekomendasi pengembangan akses wisata di Desa Pela. Yang pertama ini memberikan rambu-rambu khusus petunjuk arah yang jelas dalam perjalanan menuju Desa Pela dimulai dari pintu gerbang kecamatan. Yang kedua, menyediakan prasarana pelampung atau ban sebagai penjamin keamanan wisatawan dalam menyeberang sungai menggunakan perahu dalam meningkatkan unsur safety dalam perjalanan. Yang terakhir, membangun dermaga terapung dalam memudahkan wisatawan dan memberi nilai estetika. Dermaga terapung juga memberikan kesan khusus pada wisatawan dalam meningkatkan ketertarikan dalam berkunjung. Selain memperbaiki landscape, dermaga terapung juga menambahkan kesan aman kepada wisatawan. Berikut merupakan contoh rekomendasi dermaga terapung untuk Desa Pela. Yang gambar pertama adalah kondisi existing dermaga yang digunakan wisatawan dalam menyeberang menuju Desa Pela pada Kecamatan Kota Bangun, dan gambar yang kedua adalah rekomendasi terhadap dermaga terapung untuk Desa Pela. Selanjutnya, rekomendasi yang keempat adalah rekomendasi ansilari wisata di Desa Pela. Rekomendasi dalam pembenahan ansilari
pada desa Pela yang dapat menunjang kepariwisataan desa Pela dan dapat meningkatkan sifat kepariwisataan berkelanjutan pada sektor sosial sumber daya manusia sebagai aspek penunjang utama pengembangan kepariwisataan dalam community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Adapun lesson learned yang dapat diambil dari tugas ini yaitu dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata alam dan budaya, diperlukan perencanaan yang baik agar keseimbangan alam dan keberlanjutan budaya tetap terjaga. Kemudian dalam perencanaan pariwisata itu dilakukan berdasarkan unsur 6A, yaitu attraction, accessibility, amenities, available package, activities, dan juga ancillary service. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.